Kembali di Agis Pagi, pemirsa, polisi menangkap penimbun ratusan liter minyak goreng di Bengkulu. Tak hanya menimbun, pelaku juga menjual minyak goreng di atas harga dari pemerintah. Puluhan dus minyak goreng dari dua merek ditemukan tim Buser dan unit Tipiter Polres Bengkulu. 70 dus minyak goreng sengaja ditimbun pemilik rumah dan dijual dengan harga Rp30.000 per liter. Petugas yang mendapatkan laporan pun langsung bertindak dan menangkap pelaku. Polisi juga menyelidiki siapa pemasok ratusan liter minyak goreng ini. Kita amankan sudah ada 70 dus. Itu kita akan kembangkan untuk ke penyetoknya maupun penyuplainya siapa. Ini di sebuah rumah. Oh, bukan warung berarti? Enggak ada warung. Jadi perizinan tadi kami mintakan perizinan untuk izin berdagangnya, enggak ada di luar. Untuk kepentingan penyelidikan, ratusan liter minyak goreng disita Polres Bengkulu. Dari Bengkulu, Endro Dewi Rawan, iNews melaporkan. Demi mendapatkan minyak goreng dengan harga terjangkau, warga di Bekasi, Jawa Barat rela berdesak-desakan. Warga antri berjam-jam demi mendapatkan 2 liter minyak goreng seharga Rp28.000. Warga Bekasi, Jawa Barat rela antri berjam-jam demi mendapatkan minyak goreng dengan harga murah. Meski demikian, setiap warga hanya boleh membeli minyak goreng sebanyak 2 liter seharga Rp28.000 atau Rp14.000 per liter. Kalau misalkan nggak ada ini, sering antri di Alfa, suka nggak bisa dapat. Soalnya di sini seringnya kalau di pasar mah harganya lebih mahal dari ini. Berapa Bu harganya? 38 mungkin. Kalau di sini juga berapa itu jualnya Bu? 38 ini kalau di pasar 40 ribuan, kalau di Alfa 40 ribuan. 2 liter Kalau di sini berapa? 28. Operasi pasar ini digelar di Pasar Sukabunga, Bojong Mangu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sebanyak 3.000 liter minyak goreng dalam kemasan botol 1 liter ludes diserbu warga. Bagi warga yang sudah membeli minyak goreng diberi tanda stempel oleh panitia. Bekasi dalam hal ini mencoba untuk menutupi kekurangan itu dengan cara operasi pasar ini. Operasi pasar ini dilakukan sebanyak 3.000 liter kita siapkan. Kemudian harganya masih sesuai dengan HET, yaitu 14.000 untuk kemasan per liternya. Sehingga kemudian masyarakat kita harapkan maksimum membeli 2 liter. Warga berharap pemerintah bisa kembali mengendalikan stok minyak goreng di pasaran dengan harga yang murah. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Juknaidi, iNews melaporkan. Demi minyak goreng murah, puluhan warga rela berdesakan di minimarket. Bahkan ibu-ibu saling dorong lantaran kehabisan jatah. Puluhan warga Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten, yang didominasi ibu-ibu ini berdesakan saat mengantri minyak goreng di sebuah minimarket. Sejumlah ibu-ibu yang sudah mengantri hampir 1 jam ini terlibat saling dorong saat akan memasuki minimarket lantaran khawatir kehabisan jatah. Namun stok minyak goreng ukuran 2 liter yang dijual Rp28.000 ini terbatas, membuat sebagian warga kecewa karena tak kebagian jatah. Berapa lama tadi Bu? Ada setengah jam kali. Dapat minyaknya? Dapat, alhamdulillah. Buat masak nggak ada minyak. Emang susah nyari minyaknya Bu? Susah banget Pak. Udah Iya. kemana aja nyari minyak Bu? Setiap Alfa, Indomaret juga didatangin sama kita, tapi jarang kebagian. Udah antri berapa lama Bu? Hah? Udah antri berapa lama? Dari habis maghrib lah kita antri. Terus nggak dapat minyaknya? Nggak dapat minyaknya, Jong. Sebanyak 300 minyak goreng kemasan ukuran 2 liter subsidi yang didistribusikan pihak minimarket ludes terjual hanya dalam waktu 2 jam. Kalau hari ini dia sekitar 50 dus ya. Jadi dalam satu dusnya itu isi 6 Mbak. Kemasan yang 2 liter ya, merek promo. Iya. Harganya berapa Bang? Harganya sesuai anjuran pemerintah Pak. Harganya Rp28.000. Pihak minimarket hanya memperbolehkan warga membeli 2 kemasan minyak goreng subsidi ukuran 2 liter ini agar distribusi merata. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Masih soal minyak goreng, pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo turun langsung meninjau ke pasar tradisional Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat.
guna memastikan stok minyak goreng untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat aman. Ya ini namanya pasar tradisional Pak, jadi kita harus menyiapkan kebutuhan. Selain memastikan tidak terjadinya kelangkaan, Sigit juga berdialog langsung dengan para pedagang di pasar untuk mengecek harga jual minyak goreng di pasaran. Dalam tinjauannya, Kapolri masih mendapatkan keluhan dari pedagang soal masih adanya kelangkaan minyak goreng curah, sedangkan permintaan minyak curah dari masyarakat sangat tinggi. Iya Pak, kayak enggak. Ini yang butuhin banyak minyak. Oh, banyak banget. Paling laku. Oh, banyak Pak. Di antara barang-barang yang ada yang paling dicari minyak. Iyalah. Minyak Pak. Sama kan minyak. Ya, kalau gitu saya beli minyaknya juga ya. Ya ini masker. Dikasih hadiah masker. Terima kasih Pak. Dalam kesempatan ini, Sigit juga mensosialisasikan kebijakan terbaru pemerintah Indonesia yang diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto soal subsidi harga minyak curah dari harga Rp11.500 per liter menjadi Rp14.000 per liter terkait minyak kemasan yang akan disesuaikan dengan nilai keekonomian. Ke informasi lainnya, pemirsa, banjir yang semakin tinggi memaksa warga Grobogan mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Warga kini mulai memasang tenda dan tidur di atas tanggul bersama ternak mereka. Warga desa Cingkrong, Grobogan, Jawa Tengah mulai mengungsikan hewan ternak mereka ke atas tanggul. Warga juga tidur di atas tanggul bersama hewan ternak karena banjir yang merendam rumah mereka semakin tinggi. Intensitas hujan yang cukup tinggi membuat luapan air Sungai Serang semakin meluas. Hal ini diperparah keberadaan tanggul yang mengelilingi desa Cingkrong. Namun sebagian warga masih nekat bertahan di rumah, meski banjir sudah merendam rumah mereka. Ini penampungan air nggak bisa keluar karena masalahnya ada tanggul di situ. Jadi semakin meningkat? Iya, semakin meningkat. Kalau yang Cengkrong malah udah agak surut. Tapi khusus Widuri, khusus Tegal tambah parah sini. Semalam tidur di mana itu? Di sini. Di atas tanggul ini? Iya. Rumahnya udah kerendam sampai Nah itu. berapa itu? Warga sudah mengungsi sejak Selasa malam dengan beralaskan daun pisang berdampingan dengan ternak sapi. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, iNews melaporkan. Banjir bandang terjadi di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Rabu sore. 8 rumah warga rusak dan 5 diantaranya hanyut terbawa banjir. Warga di bantaran Sungai Prupuk, Desa Kutamendala, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah panik saat melihat sejumlah rumah warga roboh dan hanyut terbawa banjir bandang Rabu sore. Penghuni rumah berhasil menyelamatkan diri saat banjir bandang datang. Banjir bandang terjadi setelah wilayah selatan Kabupaten Brebes diguyur hujan deras sejak Rabu siang. Sejumlah petugas BPBD dan Satpol PP Kecamatan Tonjong mengevakuasi puluhan warga yang terdampak banjir bandang. Akibat banjir bandang aliran Sungai Prupuk, 8 rumah warga di bantaran sungai rusak, 5 diantaranya roboh dan hanyut diterjang banjir. Dan salah satu ada 7 rusak berat 5 unit, rusak sedang 3 unit. Untuk ada korban jiwa? Korban alhamdulillah kita selamat semua. Tadi terakhir kami mengevakuasi warga yang punya anak balita dari rumah yang terjebak di banjir itu. Petugas BPBD Brebes melakukan penanganan darurat di lokasi pengungsian dan membersihkan jalan desa yang dipenuhi puing-puing bangunan. Banjir bandang mulai surut pada Rabu malam. Korban banjir yang berada di pengungsian membutuhkan bantuan, terutama kebutuhan anak dan balita. Dari Brebes, Jawa Tengah, Yudibar, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mencapai target percepatan vaksinasi nasional, beragam cara dilakukan agar masyarakat mau datang untuk divaksinasi COVID-19. Di Kota Salatiga, Jawa Tengah, peserta vaksinasi berkesempatan meraih perangkat elektronik hingga sepeda. Vaksinasi COVID-19 tahap 1 hingga booster digelar di gedung DPRD Salatiga, Jawa Tengah. Agar menarik minat masyarakat untuk divaksin, penyelenggara menyediakan hadiah kejutan atau door prize. Door prize yang disediakan mulai dari aneka perangkat elektronik hingga sepeda. Para peserta vaksinasi mendapatkan kupon undian dan memiliki kesempatan membawa pulang hadiah.
tentunya adanya door plastik ini ya Menarik minat ya? menarik perhatian banyak orang mungkin ya. Jadi untuk datang untuk ikut vaksin. Ya, kita memang berupaya untuk bisa lebih menarik masyarakat untuk bisa hadir di vaksin, dan kita sediakan ada beberapa macam door prize lah. Dinas Kesehatan Kota Salatiga menyediakan 2.000 dosis vaksin jenis Pfizer. Tak hanya warga sekitar saja, namun para pendatang yang tidak memiliki KTP Salatiga dapat menjalani vaksinasi massal ini. Dari Salatiga, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Ya pemirsa, jika di Kota Salatiga para peserta vaksinasi berkesempatan mendapatkan hadiah undian, namun di Buleleng, Bali, para peserta vaksinasi akan langsung mendapatkan beras sebanyak 4 kg. Penyelenggara menyediakan 1.000 paket beras untuk menarik minat masyarakat. Vaksinasi tahap ketiga yang diselenggarakan oleh Gerakan Pramuka bersama Otoritas Jasa Keuangan di Gedung Gede Manik Singaraja, Buleleng, Bali tak seperti biasanya. Sebelumnya, vaksinasi booster sepi dari peminat, namun kali ini ramai didatangi warga. Ternyata pihak penyelenggara memberikan insentif beras 4 kg untuk warga yang datang divaksinasi booster. Total ada 1.000 paket beras yang disediakan bagi peserta vaksinasi. Kami disupport 1.000 paket beras oleh pihak OJK, BI, dan kolaborasi BPD Bali. Ini tidak akan berhenti sampai di sini. Tetapi masyarakat tentu kami himbau tidak hanya sebatas mau datang untuk menerima vaksin, hanya melihat support sumbangan yang diberikan, tetapi lebih kepada manfaat dan dampak daripada pelaksanaan vaksin itu sendiri. Badan Intelijen Negara terus menggelar vaksinasi COVID-19 untuk masyarakat umum sebagai upaya mendukung pemulihan ekonomi saat pandemi. Kepala BIN Daerah Sulawesi Utara Laksamana Pertama TNI Adriansyah mengatakan vaksinasi bertujuan untuk menciptakan kekebalan komunal masyarakat. Diharapkan juga angka positif rate COVID-19 terus menurun ke bawah standar WHO 5%. Pada pelaksanaannya, Binda Sulut bekerjasama dengan Dinas Kesehatan setempat menyediakan layanan sentra vaksinasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pandemi COVID-19 yang mulai terkendali menjadi momentum Menparekraf RI Sandiaga Uno membuat program yang dapat membangkitkan perekonomian warga. Salah satunya adalah program budidaya ikan dalam ember di kawasan Tanah Abang, Jakarta. Sandiaga Uno mendatangi kawasan Petamburan Tanah Abang, Jakarta untuk memulai program kebangkitan ekonomi, pembukaan lapangan kerja dan perluasan lapangan usaha. Salah satu programnya yakni mendorong warga membudidayakan lele lalap dalam ember. Bantuan pendukung yang diberikan kepada warga berupa 200 unit ember, 10.000 benih ikan lele, hingga 1.600 lubang tanaman kangkung beserta benih. Diharapkan program ini dapat meningkatkan perekonomian warga. Ibu-ibu ini akan punya nanti panen penghasilan tambahan. Karena harga-harga bahan pokok akan naik, daging akan naik, telur akan naik. Nah, lele ini adalah sumber protein dan juga sayur-sayurannya bisa ditanam di atas dari ember tersebut. Program Juragan Lele Lalap ini menggandeng Rumah Siap Kerja RSK dan Rumah Sandi Uno RSI. Tim Liputan iNews melaporkan. Ratusan santri dari 8 kabupaten kota Provinsi Banten menggelar deklarasi mendukung Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024. Kegiatan dimulai dengan ziarah dan doa bersama di Makam Pahlawan. Para santri dan mahasiswa yang tergabung dalam Santri Dukung Ganjar wilayah Banten menggelar aksi sosial dan ziarah di Taman Makam Pahlawan Ciceri dan Makam Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Pembina santri Ahmad Yuri Alam menyebut aksi sosial dan ziarah ini dilakukan untuk mengenang jasa para pahlawan. Selain aksi sosial dan ziarah, juga digaungkan deklarasi dukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk maju menjadi Presiden 2024. Mereka berharap pemimpin Indonesia mendatang peduli terhadap nasib para santri ke depannya. Pertama, menurut kami Pak Ganjar ini memiliki pengalaman di bidang birokrasi pemerintahan yang cukup. Kemudian juga Bapak Ganjar juga mengenai komunikasi sangat baik, khususnya bagi para santri. Kemudian juga Bapak Ganjar juga bersih dari korupsi.
kemudian juga peduli dengan nasib para santri. Ya, pemirsa, Partai Perindo bertekad menjadi partai besar pada pemilihan umum tahun 2024. Berbekal strategi yang matang, setiap kader dan calon legislatif dipersiapkan untuk merebut kursi sebanyak-banyaknya dan menjadi partai pemenang pemilu. Partai Perindo terus berjuang keras dengan penuh optimisme untuk dapat menempatkan lebih banyak kadernya di kursi legislatif pada pemilu 2024. Strategi yang tepat dan program-program yang bersentuhan dengan kepentingan masyarakat menjadi modal kuat untuk mengantongi kemenangan. Ketua Umum Partai Perindo, Haritanu Sudipyo, saat membuka Muskerwil Partai Perindo Semaluku, meminta seluruh pengurus partai untuk membangun Partai Perindo menjadi partai besar di pemilu 2024 sehingga dapat berperan dalam pembuatan kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Itulah kenapa Partai Perindo didirikan. Karena Partai Perindo meyakini bagaimana mempercepat kesejahteraan masyarakat, tidak ada cara lain hanya dengan memiliki kebijakan yang berbeda, kebijakan yang berpihak, untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat yang belum mapan untuk lebih cepat mapan. Sekarang ini mempersiapkan diri menghadapi verifikasi faktual dan administrasi yang dilakukan di Komisi Pemilihan. Sebagai pionir partai modern dan inklusif, Partai Perindo meyakini hanya dengan keberpihakan dan program tepat sasaran dapat menjadikan masyarakat Indonesia lebih sejahtera. Tim Liputan iNews melaporkan.